Halo sahabat, jumpa lagi di channel Andi Ubat Kanaya. Sahabat tanaman hias dan tanaman buah, apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan mengunboxing tanaman karnivora. Tanaman ini saya beli pada tanggal 5 Januari 2022. Karena saya sangat pemula di bidang tanaman karnivora, jadi saya merasa perlu untuk mereviewnya selama sebulan lebih sampai dengan tanggal 12 Februari. Jadi untuk para sahabat yang merasa tertarik untuk merawat tanaman karnivora, entah itu jenis apapun, ada baiknya menonton video saya sampai selesai ya. Karena ini akan menjadi acuan untuk sahabat. Saya memberikan review perkembangan selama sebulan lebih untuk menjadikan motivasi buat sahabat yang ingin merawat tanaman karnivora. Sebelumnya saya sama sekali tidak memiliki basic untuk merawat tanaman karnivora. Tapi pada tanaman karnivora ada satu jenis tanaman yang sangat saya incar karena berfungsi sebagai pengendali hama, yaitu seperti hama kutu-kutuan. Jika sahabat memelihara tanaman stroberi di balkon rumah, sahabat mungkin perlu mempertimbangkan untuk membeli jenis tanaman karnivora ini. Ini dapat menghindari tanaman stroberi Anda dari jenis kutu-kutuan atau sejenis serangga-serangga yang mengganggu daun stroberi. Oke sahabat, langsung saja disimak video unboxingnya ya. Oh ya sahabat, tanaman karnivora ini saya beli di Tokopedia dengan memilih seller yang ratingnya cukup bagus, dan juga saya lihat ulasan-ulasan dari para pembelinya tuh sangat baik sekali. Jadi saya tentukan pilihan untuk membeli di toko yang ini ya. Penasaran kan sahabat, tanaman karnivora apa saja ya yang saya beli? Oke, yang saya beli adalah tanaman seperti ini. Untuk harga yang tertera, harga per tanggal 5 Januari 2022 ya. Oke sahabat, tanaman karnivora yang pertama kali saya unboxing adalah tanaman Biblis liniflora. Tanaman karnivora ini tanaman yang saya sangat incar. Kenapa saya merasa tertarik untuk merawat tanaman Biblis liniflora ini sahabat? Saksikan terus videonya karena nanti akan saya berikan jawabannya ya. Tanaman biblisnya sebesar ini ya sahabat ya, seharga 35.000. Di packing dengan sangat bagus tanpa ada apa ini sebutannya tangkai ya, atau bagian tanaman yang patah. Oke sahabat, selanjutnya kita akan mengunboxing tanaman karnivora yang kedua. Kalau saya nilai dari cara packingnya, penjual sepertinya sudah sangat profesional dalam mempacking tanaman yang dijualnya. Karena apa? Karena belum tentu orang yang membeli itu sudah sangat pro di bidang dunia tanaman karnivora. Contohnya seperti saya ini sangat pemula. Otomatis apa yang saya harapkan ketika saya mengunboxingnya tentu tidak ingin ada kecacatan atau kerusakan dari barang yang saya terima ya. Jadi penjual mempackingnya dengan sangat sebaik mungkin untuk menghindari kerusakan tanaman pada saat pembeli mengunboxingnya. Sahabat bisa membayangkan jika sahabat baru pertama kali membeli tanaman karnivora dan setelah sahabat unboxing ternyata tanamannya layu, kering, atau rusak, mungkin sahabat akan merasa kecewa. Karena apa? Belum tentu kita merasa sanggup merawatnya, tapi pas barang di unboxing sudah dalam kondisi yang tidak bagus, pasti kan sudah mulai pesimis untuk merawatnya. Jadi, jika ada sahabat yang kebetulan aktif dalam berjualan secara online, entah itu bibit tanaman buah atau tanaman hias, mulailah memperbaiki cara packingnya untuk kepuasan pelanggan atau pembelinya ya. Karena saya yakin kok jika packingnya sangat bagus, pasti pembeli akan merasa puas dan melakukan repeat order ke toko online sahabat.
Oke sahabat, ini adalah tanaman karnivora kedua saya, yaitu tanaman Drosera tokayensis. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Sangat imut sekali bentuknya. Coba bisa dilihat sahabat. Tidak ada yang rusak. Jadi ketika saya membukanya tuh sangat puas sekali ya. Kualitas dari packingnya sangat-sangat saya acungkan jempol ini. Oh ya sahabat, di video ini tidak ada rekayasa kerjasama antara penjual dan pembeli ya. Saya murni memilih tokoh yang ratingnya sangat bagus dan tentunya juga ulasan-ulasan dari pembelinya. Jadi tidak ada semacam endorse ya. Tanaman yang kedua saya unboxing ini adalah Drosera tokayensis. Awalnya saya sangat tidak tertarik dengan tanaman karnivora ini karena yaitu tadi, saya awalnya sangat tertarik dengan tanaman Biblis liniflora. Tapi Drosera setelah mengeluarkan bunga, saya jadi sangat tertarik sahabat. Cantik sekali bunganya. Nah, untuk tanaman karnivora yang ketiga, sahabat tentu sudah banyak yang tahu ya namanya. Nama tanaman ini sangat terkenal sekali sehingga dijadikan salah satu karakter pada game Plants vs Zombie ya. Karakter tersebut bernama Chomper yang punya kemampuan untuk menelan zombie. Sedangkan nama sesungguhnya dari tanaman karnivora ini adalah Venus flytrap. Tanaman ini saya beli seharga 29.500. Jadi sahabat jangan kaget ya kalau tanaman Venus ini sangat kecil. Nah sahabat, seperti ini tanamannya. Kecil sekali, imut sekali ya. Kalau sahabat nonton video ini sampai selesai, sahabat pasti bisa membandingkan dari ukuran pertama kali beli sampai saya mereview perkembangannya selama sebulan lebih. Oh iya, untuk harganya ini sudah termasuk beserta pot dan media tanamnya. Jadi sangat cocok sekali untuk pemula yang menyukai tanaman karnivora, karena setelah di unboxing bisa langsung dinikmati oleh mata tanpa harus menanamnya terlebih dahulu. Untuk jenis Venus flytrap ini diberi label oleh penjualnya dengan nama Red Piranha ya. Sahabat bisa melihatnya dengan jelas, Red Piranha. Oke sahabat, seperti inilah penampakan detailnya setelah seluruh plastik yang membungkus pot sudah saya lepas. Selain saya takjub terhadap cara packingnya, saya juga sangat mengapresiasi sellernya dalam menjawab berbagai macam pertanyaan yang saya ajukan seputar cara perawatan dari ketiga tanaman ini ya. Jadi kesimpulannya, ketiga tanaman yang saya beli ini sudah bisa diperkenalkan terhadap sinar matahari langsung. Jadi karena saya mengunboxingnya sudah terlalu malam, besok saya akan meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Ketiga tanaman karnivora ini selain menyukai intensitas cahaya matahari yang tinggi, juga menyukai media tanam yang lembab. Untuk menjaga kelembapan media tanamnya, saya akan memasukkan ketiga tanaman karnivora ini ke dalam sebuah toples yang dapat diisi dengan air. Berdasarkan saran dari si penjual, wadah toples plastik ini harus saya isi dengan ketinggian air boleh 1/4 ataupun 1/3 dari tinggi pot ya. Nah, untuk airnya sendiri tidak boleh sembarangan sahabat. Airnya ini harus air yang TDS rendah. Apa itu air TDS rendah? Air TDS rendah adalah air yang sangat minim kandungan mineralnya. Kandungan mineralnya hanya di bawah 50 ppm atau 50 part per million. Contohnya seperti air AC, air bekas endapan hujan.
Jika air AC atau air endapan hujan tidak ada, sahabat bisa menggunakan air mineral bermerek Fit, Cleo, dan sejenisnya yang tentunya memiliki kadar mineral sangat minim. Nah sahabat, ini review perkembangan pada saat tanggal 28 Januari 2022 ya. Biblisnya sudah terlihat bunga yang mekar, ada juga bunga yang sudah berhasil penyerbukan menjadi buah. Ini yang saya tunjuk adalah bunga Biblis liniflora yang sudah berhasil jadi buah ya. Nanti jika buahnya sudah matang, dia akan pecah dan mengeluarkan banyak biji. Ukuran bijinya sangat kecil sekali, sebesar butiran pasir. Untuk Drosera tokaensis ini juga sudah memiliki calon bunga. Saya pun sangat takjub dengan panjang batang atau tangkai bunganya. Dua bunga tanaman karnivora yang saya rawat ini merupakan pengalaman pertama saya. Jika sahabat penasaran dengan bentuk bunga Drosera tokaensis ini, tonton videonya sampai habis ya. Nanti saya akan mereview di akhir video bentuk bunga dari Drosera tokaensis ini. Selanjutnya ada Venus flytrap. Di sini sahabat dapat melihat perkembangannya. Bentuk trapnya sudah mulai lebih besar dari sebelumnya waktu pertama kali saya unboxing. Selama saya rawat sudah beberapa kali pernah saya letakkan semut ya. Pernah saya beri makan dengan semut, dan itu saya takjub sekali. Dikasih semut kecil, dia trapnya bisa langsung menutup. Saya pikir Venus flytrap ini baru bisa menggunakan trapnya itu jika sudah ukuran besar. Ternyata anggapan saya itu salah ya. Nah sahabat, jika ada yang bertanya dari ketiga tanaman karnivora ini saya lebih menyukai tanaman karnivora yang mana? Tentu jawabannya sesuai dengan ketertarikan awal pada tanaman karnivora yang bernama Biblis liniflora. Karena tanaman Biblis liniflora inilah saya mulai mencoba memberanikan diri untuk merawat tanaman karnivora. Saya benar-benar membutuhkan tanaman Biblis ini sebagai pengendali hama pada tanaman hidroponik dan juga stroberi saya. Dengan adanya tanaman Biblis liniflora, banyak serangga kecil yang berupa kutu-kutuan ataupun hama thrips lebih memilih menempel di tanaman Biblis. Jika sudah menempel seperti ini, sudah dipastikan tidak dapat melepaskan diri dari jebakannya. Oke sahabat, ini adalah video perkembangan selanjutnya di tanggal 12 Februari 2022. Ini bukanlah bunga Drosera yang tampak pada tanggal 28 Januari, melainkan bunga tersebut sudah mekar dan nampak jelas bunganya berbentuk seperti ini ya sahabat ya. Jadi bunga Drosera ini mekar secara berurutan dimulai dari bunga yang paling tua atau posisi yang paling bawah. Untuk tanaman Venus red piranha ini, jumlah trapnya semakin banyak dan juga ukuran trapnya semakin membesar. Tanaman Venus ini banyak mendapat perhatian saya di saat saya memiliki waktu luang, sehingga saya jadi mengetahui proses perubahan bentuk trap yang masih tunas berubah menjadi trap yang terbuka lebar atau trap yang sudah dewasa.
Nah, selanjutnya adalah tanaman favorit saya, yaitu tanaman Biblis liniflora. Tanaman ini sudah mulai gondrong sekali, berbeda bentuknya di saat awal-awal tanaman ini saya unboxing. Bunganya pun sudah banyak bermekaran, sampai tak terhitung lagi sudah berapa bunga yang berhasil menjadi biji atau buah ya. Karena sudah terlalu banyak biji biblis yang saya kumpulkan, mungkin di lain kesempatan saya akan membuatkan videonya cara menyemai biji biblis liniflora. Agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, jangan lupa di subscribe ya. Dukung terus channel ini agar sahabat dapat terus mengetahui informasi bermanfaat seputar tanaman hias dan tanaman buah. Nah sahabat, ini adalah contoh buah biblis yang sudah mulai tua, yang nantinya buahnya akan meletak mengeluarkan biji. Demikianlah sahabat konten video unboxing saya beserta dengan review selama kurang lebih sebulan 3 tanaman karnivora yang telah saya beli. Semoga video ini dapat menghibur serta memberikan motivasi kepada sahabat yang ingin mencoba-coba merawat tanaman karnivora. Mohon maaf jika dalam video ini ada salah kata atau pengucapan. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa.